Berita penggalangan kekuatan yang terjadi di alun-alun depan Manguntur tidak pelak menggegerkan seluruh penghuni istana. Dyah Nirtaja mendapatkan berita itu dari anak lelakinya, Sri Sudewi, yang mendengar berita itu pun kemudian juga datang bergabung. Duduk di atas kursi malas yang diayun suaminya, Najasa Dwiteswari memandang tajam ke tengah pintu yang di sana tidak ada siapapun. Penggalangan kekuatan yang demikian menyebabkan siapapun kini menjadi cemas. Para emban gelisah apabila sampai terjadi perang. Para emban dan abdi istana bisa menerka tanpa mereka harus menjadi pintar. Gerakan Brewira Bumi yang mengambil alih kekuasaan bakal mendapat sebuah perlawanan. Seberapapun besar dukungan yang berbaris di belakang Brewira Bumi, jumlah mereka masih kalah besar dibanding mereka yang menghendaki kemurnian hak yang dipegang oleh Kusumawardhani. Dan itu bisa berarti adalah sebuah perang. Apa yang akan dilakukan oleh anak setan itu? Hening itu pecah oleh suara dari Sri Sudewi. Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari tidak menoleh, namun ia punya jawaban yang amat tegas. Keraman, Balelo. Gonjang ganjing kini memenuhi rongga dada sang permaisuri. Keraman merebut kekuasaan. Ya, ia sedang menggalang kekuatan dan membuat pernyataan. Mentahbiskan diri sebagai pengganti dari suamimu. Jawab ipar yang sekaligus juga saudara sepupunya itu. Terbungkam kini mulut Sri Sudewi. Pendek kata, anak tirimu itu menyatakan diri sebagai raja baru untuk menggantikan suamimu. Lanjut Nirtaja Rajasa Dwiteswari. Meluap kini Sri Sudewi menyimak pendapat itu. Garwa Prameswari itu kini terbelalak. Edan. Ya, lebih edan lagi. Karena kita nanti harus menyembahnya. Kemarahan Sri Sudewi kini terpancing. Beberapa orang emban yang duduk di kejauhan segera kini semakin gelisah. Apabila Sri Sudewi berhasil menggapai puncak amarahnya, bakal terjadi kekacauan besar. Mula-mula Sri Sudewi akan mematung seperti batu, lalu kejang-kejang dengan mulut yang membusa. Kedua tangannya kemudian bergerak menggoyang-goyang seperti sesuatu yang tidak ada. Tidak bisa. Tidak bisa. Apa hak Menak Jinggo itu untuk menduduki tahta? Ia tidak boleh dibiarkan berbuat seperti itu. Ucapnya kini meledak. Nirtaja Rajasa Dwiteswari sependapat dengan apa yang disampaikan oleh iparnya itu. Akan tetapi berita yang datang kini mencemaskan hatinya. Menurut cerita seorang abdi juru taman yang mengintip, alun-alun depan Manguntur penuh sesak berjejal-jejal oleh ribuan prajurit yang menempatkan diri berbaris rapat di belakang Brewira Bumi. Bila Brewira Bumi memerintahkan ribuan prajurit itu untuk berjungkir balik, maka akan berjungkir baliklah mereka. Apabila Brewira Bumi memerintahkan para prajurit itu mengamuk, maka akan mengamuklah mereka. Hanya Laksamana Nala yang bisa diharapkan untuk meredam ulah dari Menak Jinggo itu, kata Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari. Raut wajah Sri Sudewi semakin tegang. Ketika berada di puncak kemarahannya, mata perempuan itu bisa membalik, membeliak, dan sungguh sebuah keadaan yang sangat mencemaskan. Dari pintu yang terbuka, Wikramawardhana datang dengan tergopoh-gopoh.
Dari mana saja kau? Letup Singawardana begitu melihat anaknya. Ngos-ngosan kini tarikan napas Wikramawardana. Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu, apakah tahu apa yang terjadi di alun-alun depan Manguntur? Letup pemuda tampan itu. Romo dan biungnya tidak menjawab. Wikramawardana segera sampai pada sebuah kesimpulan. Romo dan biungnya sudah tahu apa yang terjadi di alun-alun. Wikramawardana kini merasa mulutnya penuh. Bagaimana Romo? Tanya pemuda itu dengan gelisah. Singawardana berpikir keras, namun tidak muncul gagasan apapun dari benaknya. Pergilah ke rumah Hamancanagari. Letup Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari. Ya, temui Hamancanagari, Laksamana Nala dan Empu Tanding. Minta mereka untuk segera kemari. Tambah Singawardana. Wikramawardana merasa keadaan kini benar-benar gawat. Itulah sebabnya tanpa harus bertanya, ia akan melaksanakan perintah itu. Perintah yang harus dikerjakan sendiri tanpa menyalurkannya kepada prajurit atau abdi istana. Untuk apa memanggil Hamancanagari? Pertanyaan itu tidak keras, namun terdengar sangat jelas. Wikramawardana tiba-tiba membeku di tempatnya. Pesona kemunculan Kusumawardani yang ditemani oleh Senopati Dipo Manguri dengan tiba-tiba itu menjadi sangat mengagetkan mereka. Sri Sudewi kaget, demikian juga dengan Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari. Namun yang jauh lebih mengagetkan adalah apa yang kemudian dilakukan oleh Senopati Dipo Manguri yang dengan tiba-tiba melakukan tindakan yang tidak terduga. Wikramawardana tidak menyangka Senopati Dipo Manguri melakukan perbuatan yang sangat tidak masuk akal. Dengan sangat cekatan, Senopati Dipo Manguri meringkus Wikramawardana dengan pisau tajam yang kemudian langsung dilekatkan di lehernya. Apa yang kau lakukan itu? Tanya Singawardana yang terperanjat. Kusumawardani melangkah menempatkan diri di depan pamannya itu. Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari bergegas turun dari tempat duduknya. Demikian besar derajat rasa kaget yang melibas Sri Sudewi. Perempuan itu kini tidak bisa berbicara. Jangan salahkan Senopati Dipo Manguri. Aku yang memberinya perintah untuk membunuhnya. Jika aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, jawab Kusumawardani dengan tegas. Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari terbelalak. Dyah Nirtaja sama sekali tidak mengira Kusumawardani akan melakukan tindakan yang bagai tanpa latar belakang itu. Kusumawardani, apa yang kau lakukan? Letupnya. Kusumawardani kini mendengus. Yang kulakukan jelas, aku akan menjatuhkan perintah untuk menggorok lehernya apabila suamiku sampai bernasib buruk. Selama ini aku hidup menderita. Sejak masih bocah sampai dewasa, aku hidup menderita. Aku seperti tidak memiliki diriku sendiri. Ketika sejenak aku hidup bahagia, tega-teganya bibi merebut kebahagiaanku. Dyah Nirtaja kini kebingungan. Singawardana juga kini tidak kalah kebingungannya. Para emban kini juga terlihat cemas dan bingung. Sayang, mereka telah lebih dulu kejatuhan kutukan, terlanjur membeku menjadi batu oleh seorang penyihir yang menyebabkan tidak lagi bisa menggerakkan badan mereka. Mereka mungkin harus menunggu banyak waktu untuk mendapat pertolongan. Sri Sudewi kini terbelalak. Gemetar perempuan itu kini telah dimulai. Pada saatnya nanti, saat beban yang dirasakan tidak tertahankan, Paduka Sori Sri Sudewi akan terduduk
Dengan mata yang membeliak-beliak hilang warna hitamnya, menyisakan warna putihnya saja, tangannya nanti pasti akan bergerak dengan liar. Aku tidak paham apa maksudmu, Kusumawardhani, ucap Dhyahnertaja Rajasa Dwiteswari. Dyah Kusumawardhani berbalik dan melangkah mundur. Senopati Dipo Manguri menyerahkan pisau yang digenggamnya ketika Kusumawardhani kemudian mengambil alih benda tajam itu. Dengan tidak menyisakan keraguan sama sekali, Kusumawardhani kemudian melekatkan pisau di tangannya itu ke leher adik sepupunya. Wikramawardhana sebenarnya telah bebas dari tangan Senopati Dipo Manguri, namun pisau tajam yang berkilat-kilat itu telah menguncinya. Aku tahu isi pertemuan di rumah Empu Tanding itu. Aku tidak habis mengerti mengapa kerabat Sabta Prabu telah berubah menjadi penjahat yang semu. Aku juga tahu Kanjeng Ibu meminta agar Bibi Biniaji dilenyapkan. Ular yang mematuk kakinya dan nyaris merenggut nyawanya itu berasal dari perintah Kanjeng Ibu. Aku tahu pula Bibi Dhyahnertaja meminta agar suamiku dilenyapkan. Apakah kalian masih mengelak? Bebaskan suamiku, atau anakmu akan mati. Aku tidak peduli apapun. Aku tidak peduli kau bibiku. Aku tidak peduli Wikramawardhana. Aku bersumpah akan menggorok lehernya apabila sampai suamiku tidak dikembalikan dalam keadaan selamat. Pucat Pasilah kini Wikramawardhana manakala pisau yang amat tajam itu makin menekan lehernya. Bahkan tekanan itu kini telah menyobek kulit dan memancing darah keluar. Rasanya perih luar biasa. Kusumawardhani, sabar Nduk, sabar, ucap Singawardhana berusaha untuk menenangkan. Semua hal bisa dibicarakan. Namun kini Kusumawardhani terlanjur beringas. Kesabaranku sudah habis, Paman. Masih kurang sabar apa aku ini? Mana suamiku? Jawab Kusumawardhani dengan sebuah jeritan yang keras. Bagi Sri Sudewi, persoalan yang diusung anak perempuannya itu semakin jelas. Dari Emban Trusti, Permaisuri Paduka Sori Sri Sudewi tahu anaknya kini telah terlambat bulan dan besar kemungkinannya akan menjadikannya seorang nenek. Dari Emban Trusti pula, Sri Sudewi tahu kalau resah gelisah yang disandang oleh anak perempuannya yang merindukan kepulangan suaminya. Bregu dan Narapatya pergi untuk menempuh perjalanan jauh ke Belambangan menyusul Brahmana Pangpang. Sikapnya yang demikian segera memunculkan pertanyaan, mengapa Bre Narapatya tidak kembali ke istrinya? Kemana perginya Bre Narapatya? Apa yang terjadi pada suamimu? Tanya Sri Sudewi dengan suara yang terbata. Kusumawardhani terkenal sebagai perempuan yang lemah lembut. Akan tetapi cacing pun akan menggeliat ketika ia terinjak. Demikianlah keadaan Kusumawardhani yang berubah menjadi sangat beringas manakala menyadari suaminya berada dalam bahaya. Para emban yang merasa mengenal Kusumawardhani luar dalam kini terkejut melihat sisi lain yang sangat bertolak belakang. Ngos-ngosan kini napas Sekar Kedaton. Anak kandung sang raja itu kini pontang-panting mengendalikan amarahnya. Didolong rasa cemas memikirkan nasib suaminya, kekasih tercintanya yang belum genap sebulan menjadi suaminya. Ibu jangan pura-pura tidak tahu. Dalam pertemuan di rumah Empu Tanding, Kanjeng Ibu juga meminta agar penghuni istana kanan itu dibunuh.
Kanjeng Ibu berada di belakang upaya pembunuhan yang menggunakan ular berbisa itu. Kanjeng Ibu tidak bisa mangkir dari hal itu. Sri Sudewi menghela tarikan napas berat. Sri Sudewi lunglai dan mulai terhuyung. Para emban pun kini berhamburan mendekat dan menangkap tubuhnya. Pontang-panting kini Sri Sudewi berusaha menguasai dirinya agar tidak kehilangan kesadaran. Namun kunang-kunang dalam jumlah yang sangat banyak kini mulai bertaburan di keningnya. Di mana suamiku? Bentak Kusumawardhani yang ditujukan pada bibinya. Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari menggeleng lunglai dengan tangan yang tiba-tiba buyutan. Aku tidak tahu, Kusumawardhani. Namun jawaban semacam itu justru menyebabkan Kusumawardhani meradang. Sebuah tekanan kuat menyebabkan Wikramawardhana kini menjerit. Luka di leher itu bukan jenis luka sembarangan karena darah kini telah meleleh lebih banyak. Katakan di mana suamiku, atau kubunuh anakmu. Tekanan pisau yang melekat di lehernya menyebabkan Wikramawardhana menjadi sangat ketakutan. Apabila kemarahan Kusumawardhani tidak terkendali, bisa jadi pisau itu benar-benar akan tenggelam, yang apabila tembus ke tenggorokan benar-benar akan menjadi sebuah masalah yang besar. Meskipun agak terlambat, akhirnya Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari mulai menyadari duduk persoalannya. Kedatangan Kusumawardhani yang mengusung angkara murkanya adalah karena mencemaskan nasib suaminya. Kusumawardhani menuduhnya sebagai dalang di belakang nasib yang kini menimpa suami Sekar Kedaton karena mendengar isi pertemuan yang diselenggarakan di kediaman Empu Tanding beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya, Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari mengalami kesulitan untuk membantahnya karena di rumah kediaman Empu Tanding itu ia benar telah mengutarakan permintaan itu. Kusumawardhani, dengarkan penjelasanku, kata Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari dengan suara yang amat tersendat. Apa yang kusampaikan di rumah Empu Tanding itu hanya luapan kejengkelanku. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada suamimu. Tidak ada siapapun yang kemudian melaksanakan gagasan itu. Jawaban itu menyebabkan Kusumawardhani semakin terbakar. Tekanan pisau di leher saudara sepupunya menyebabkan Wikramawardhana terbelalak. Kusumawardhani kini benar-benar tidak peduli apapun, meskipun kemudian melihat ibunya terduduk di lantai, tidak lagi memiliki tenaga untuk sekedar berdiri, dan juga dirubung para emban yang masing-masing berhasil menggapai puncak kecemasannya. Tenanglah Kusumawardhani. Sebenarnya apa yang terjadi pada suamimu? Pandangan mata Kusumawardhani benar-benar jujur menyiratkan kebenciannya yang luar biasa, menempatkan Singawardhana kini merasa risih dan serba salah. Cara memandang yang demikian jauh lebih mengerikan daripada pisau atau pedang yang diasah berbulan-bulan lamanya. Kemampuan menguasai diri itu ada batasnya. Kusumawardhani akhirnya benar-benar hilang kesabarannya dan telah bulat niatnya untuk menghabisi Wikramawardhana. Pisau di tangannya ditekan semakin kuat dan bisa diyakini akan menjadi sebuah masalah yang sangat besar jika kemudian pisau itu merobek leher Wikramawardhana. Akan tetapi Senopati Dipo Manguri waspada dan kemudian bertindak dengan cekatan. Tangan yang akan membenamkan pisau itu segera ditangkap. Sebuah tekanan yang cukup kuat menjadi penyebab Kusumawardhani kini kehilangan pisaunya. Kubunuh kau! Namun Sekar Kedaton
Kedaton yang sedang menghadapi tekanan yang luar biasa itu. Ketika tekanan itu tidak tertahankan, maka segala sesuatu yang dilihatnya berubah menjadi gelap gulita. Dengan tangkas, Senopati Dipo Manguri menangkap tubuh yang ambruk kehilangan kesadaran itu. Wikramawardhana memanfaatkan kesempatan itu untuk meloncat menjauh. Bersamaan dengan itu, kegaduhan sontak terjadi. Para emban kini bersamaan menjerit. Beberapa waktu kemudian, Di mana aku? tanya Kusumawardhani setelah siuman. Kusumawardhani mencoba mengenali wajah-wajah di sekitarnya yang menggiring temanten baru itu pada kesadaran yang utuh. Pandangan Kusumawardhani jatuh ke wajah ibunya yang duduk di sudut pembaringan sedang memijiti kakinya. Mana suamiku? Teriak Kusumawardhani dengan keras. Tidak ada jawaban. Tidak seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan itu. Tidak ibunya yang mematung, tidak juga neneknya yang membeku. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa yang kini memijiti kakinya tidak berbicara. Dyah Madu Dewi juga sedang sakit mulut. Ia lupa bagaimana cara untuk berbicara. Di belakang Madu Dewi, Brema Taun berdiri menyilangkan tangan. Sangat prihatin, pandangan mata Brema Taun tertuju pada keadaan Sekar Kedaton yang memelas. Di sebelah Brema Taun, Raden Larang yang tidak mengenakan mahkota juga tidak kalah bingung. Amat prihatin, ia melihat perkembangan keadaan yang semakin liar dan tidak terkendali itu. Dalam hatinya, Raden Larang menyesalkan masing-masing pihak yang tidak mampu mengendalikan diri. Raden Larang melihat upaya membunuh Gusti Prabu dan istri mudanya benar-benar sudah sangat kelewatan. Raden Larang yang memandang wajah Sri Sudewi sama sekali tidak menyangka di balik wajahnya yang cantik ternyata menyembunyikan wajah yang lain. Di balik topeng cantik yang dikenakannya masih ada topeng yang bisa dikelupas lagi. Mungkin ada banyak topeng di belakangnya. Benarkah kau tidak tahu apa yang terjadi pada Narapatya? Tanya Dyahwiyat. Pertanyaan itu menyebabkan Dyah Nertaja Rajasa Dwiteswari tersudut, menempatkannya menjadi seorang terdakwa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan Dyah Kusumawardhani pada anak lelakinya masih meninggalkan jejak kepanikan yang tertandai dari jantung yang kini masih berdebar dengan kencang. Dyah Nertaja Rajasa Dwiteswari sama sekali tidak menyangka Kusumawardhani akan sanggup melakukan perbuatan yang mengerikan itu. Saat itu aku sedang jengkel. Aku memang meminta kepada Empu Tanding. Tetapi aku sama sekali tidak mengira Empu Tanding benar-benar melaksanakannya. Aku tidak bersungguh-sungguh, kata Dyah Nertaja Rajasa Dwiteswari. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa mengangguk perlahan. Kalau begitu, bisakah Empu Tanding didatangkan kemari? Tanya Dyahwiyat. Arah perhatian Dyahwiyat ditujukan pada Brema Taun. Dengan demikian, perintah itu ditujukan kepadanya. Untuk memanggil Empu Tanding, Brema Taun tidak perlu memanggilnya sendiri. Ia bisa melimpahkan tugas itu pada orang lain, pada prajurit yang berjaga di halaman, atau pada para abdi. Namun, Raden Larang memiliki sebuah keterangan yang sangat penting. Empu Tanding tidak mungkin untuk didatangkan kemari, kata Raden Larang yang ditujukan pada Ibu Suri. Yang hamba dengar, Sang Weda Mantri Empu Tanding kini telah dijebloskan ke Pakunjaran. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa terhanyak dan menoleh. Semua orang terkejut mendengar ucapan itu.
Tindakan Brewirabumi yang telah mengambil alih kekuasaan itu rupanya telah ditindaklanjuti dengan penangkapan-penangkapan. Mula-mula Empu Tanding ditangkap dan dijebloskan ke Pakunjaran. Penangkapan itu akan berlanjut pada para Sabta Prabu yang telah menggelar persekongkolan di kediaman Empu Tanding. Namun rupanya Raden Larang memiliki keterangan yang lebih lengkap. Brewirabumi telah kemudian membatalkan keramannya. Tetapi sebagai gantinya, Mahapati Gajah Enggon dan Laksamana Nala diminta menegakkan Kutara Manawa tanpa pandang bulu. Atas dasar pengakuan Empu Tanding itulah, ia kemudian diinapkan dalam Pakunjaran. Kusumawardhani menyimak pembicaraan yang di telinganya terasa sangat menyebalkan itu. Namun ia menganggap penting untuk mendengar isi pembicaraan itu. Suara batuk dari Sri Sudewi kini mencuri perhatian ibunya. Bagaimana keadaanmu, Sudewi? Tanya Dyahwiyat. Sri Sudewi kini menoleh perlahan. Aku tidak apa-apa. Perhatian Dyahwiyat kemudian diarahkan pada anak laki-laki Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari. Cucunya yang berwajah tampan itu meringkuk di sudut ruangan, berhadapan-hadapan dengan seorang emban yang kini sedang merawat lukanya. Wikramawardhana sibuk menyumpah serapah dalam hatinya karena sama sekali tidak menyangka akan memperoleh pengalaman yang amat buruk. Lebih-lebih luka itu berasal dari wanita yang diam-diam disukainya dan diharapkan menjadi istrinya. Setelalas, demit, umpat Wikramawardhana dalam hatinya. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa mendekati pembaringan dan duduk di sudutnya. Agak larut, Dyahwiyat memperhatikan keadaan cucunya yang masih pucat basi itu. Dyahwiyat sungguh takjub. Cucunya yang selama ini lemah lembut kini bisa berubah beringas. Namun Dyahwiyat juga sama sekali tidak menyalahkan Sekar Kedaton Kusumawardhani yang bersikap seperti itu. Tekanan yang selama ini dihadapi demikian berat hingga menjadi penyebabnya. Ketika tekanan itu tidak lagi bisa diredam, maka ibarat bendungan yang terus-menerus dijejali air, maka akan jebollah bendungan itu berubah menjadi banjir lahar dengan kekuatan yang amat mengerikan. Kusumawardhani yang berbaring lunglai itu kini tiba-tiba bangkit. Aku tidak mau tahu. Aku minta suamiku dikembalikan dalam keadaan hidup. Kalau tidak, bersiap-siaplah menghadapi keputusan Sang Prabu, yang aku yakin akan sembuh dari sakitnya. Sebaliknya, apabila Romo Prabu tidak tertolong seperti yang Bibi inginkan, aku pastikan aku akan menempatkan diri di belakang Dimas Brewirabumi. Suasana kini berubah menjadi sangat kaku. Pandangan mata Kusumawardhani yang liar menyebabkan bahkan neneknya kini merasa jengah. Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari salah tingkah. Sri Sudewi kini juga terlihat salah tingkah. Dengan agak terhuyung, Kusumawardhani berniat meninggalkan istana kediaman Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari yang kini berubah menjadi sosok yang sangat ia benci. Nduk, Kusumawardhani, kau akan kemana? Sebaiknya aku beristirahat, ucap Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Kusumawardhani tidak menjawab. Namun rasa mual yang tidak tertahankan itu tumpah di ambang pintu. Apalagi rangsangan mual itu kini bergerak susul menyusul. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa kini terkejut. Anakmu hamil, Sudewi.
Tanya Dyahwiyat pada Sri Sudewi. Sri Sudewi kini mengangguk. Jagat Dewa Batara, siapapun yang bertanggung jawab atas keberadaan suaminya, sebaiknya segera mengembalikan kepadanya. Sangat tidak baik Kusumawardhani hamil tanpa didampingi suami. Desis Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa yang kini dicekam kecemasan. Kusumawardhani kini berlalu, namun dari kejauhan searah langkah kakinya mulai terdengar tangisnya yang membelas.